Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin sahabat Persis Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang disunahkan untuk dilakukan. Ada beberapa amaliyah di bulan saum ini yang dan sunnah kita lakukan. Selain kita melaksanakan saum, kemudian sholat, dan ada beberapa lagi. Yang pertama itu adalah menyegerakan berbuka. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la yanalun nas bi khairin ma ajjalahul fitr. Jadi kita harus menyegerakan berbuka. Tidak boleh kita menunda-nunda buka saum. Misalnya sampai malam. Karena sunnahnya disegerakan. Yang kedua adalah kita melaksanakan sahur dan mengakhirkannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tasaharu, bersahurlah kalian, fa inna fisahur, sesungguhnya di dalam sahur itu barokah, muttafaq alaih, ada keberkahan. Bahkan kita harus mengakhirkannya. Kenapa? Karena sahur itu kan biasanya menjelang sholat subuh. Nah, yang pertama tentunya ini kalau diakhirkan berarti kan mengurangi waktu saum. Yang kedua, jangan sampai kita ketiduran. Kalau kita sahur walaupun boleh gitu ya, sahur di malam hari sebelumnya, tapi barokahnya adalah sahur menjelang sholat subuh. Yang ketiga, kita harus mensucikan diri kita dari perkataan lago, rofas, serta kebodohan dan mencaci maki. Asyamu junnah. Saum itu adalah benteng dari kita. Bahkan ketika ada yang mengajak berkelahi, konflik dengan kita, maka kita harus berkata, ini shaimun. Saya sedang saum. Sesungguhnya saya sedang saum. Jadi kita harus coba menyesucikan diri kita dari perkataan lago, rofas, kebodohan, dan mencaci maki. Yang keempat, sunnahnya adalah menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Angkoma Ramadana imanan wahtisaban, kufirolahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, berdiri sholat maksudnya, dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah, maka akan diampuni segala dosanya. Yang kelima, sunnahnya adalah menyibukkan diri pada hari-hari Ramadan dengan berzikir, membaca Al-Quran, tilawah, serta timbul lagi kedermawanan yang lebih dari kita. Yang keenam adalah berdoa sepanjang hari. Karena bulan Ramadan itu adalah saatul ijabah. Bahkan wabil khusus itu ketika hendak berbuka saum. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya. Siapa saja? Al-imamul adil, imam atau pemimpin yang adil. Wasoimu hatta yuftiru, orang yang saum sehingga akan berbuka. Wada'watul madlum, dan orang yang didolimi. Seringkali kita lupa menjelang kita berbuka, itu adalah saatul ijabah, waktunya diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seringkali kita lupa karena ngabuburit, kemudian memburu hal-hal yang kesenangan duniawi, kita lupa. 5 menit atau 10 menit menjelang berbuka itu adalah waktu-waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ya jelas bersungguh-sungguh pada hari terakhir, karena insya Allah di 10 hari terakhir itu adalah ada Lailatul Qadar, malam kemuliaan, khususnya di hari-hari ganjil. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah beberapa sunnah amaliyah yang harus dilakukan pada bulan Ramadan, sebaiknya kita lakukan sehingga menambah berat ibadah kita, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.